Bapak Ibu, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita awali renungan pagi kita dengan berdoa doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Santa Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah dengan dua perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi. Benih atau biji mempunyai kekuatan untuk tumbuh, tetapi juga tergantung dari tanah yang tersedia. Biji yang sama ditanam di tanah yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Dengan kata lain, biji itu mempunyai kekuatan untuk tumbuh, tetapi tanah atau media itu juga penting. Dan kita manusia ini adalah tanah
Kita manusia ini adalah tempat untuk bertumbuhnya benih kerajaan surga. Nah, maka kerajaan Allah atau Allah akan meraja dalam hidup kita, Allah akan bisa merajai hidup kita, tetapi juga ditentukan dari kondisi keadaan kita. Allah adalah Roh yang kudus, maka Allah yang adalah Roh yang kudus itu tidak bisa bersekutu dengan roh yang tidak kudus. Maka supaya Allah yang kudus merajai diri kita, kita harus mengeluarkan hal-hal yang tidak kudus di dalam diri kita, sehingga Roh Allah yang kudus bisa merajai diri kita. Maka kita mohon kepada Tuhan Yesus agar dengan rahmat-Nya kita mampu mengeluarkan, meninggalkan hal-hal yang tidak kudus itu, sehingga Roh Allah, kerajaan Allah sungguh-sungguh merajai hidup kita. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga, pekerjaan dan pelayanan serta hidup kita hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.